Shalom, selamat sore abang, kakak, dan teman-teman yang terkasih. Selamat sore. Selamat datang di Camp Nasional Mahasiswa 2025, taat dan setia, bersaksi dalam karya. Ya, puji Tuhan teman-teman sekalian, kita akan memulai rangkaian kegiatan Camp Nasional Mahasiswa 2025 dengan opening ceremony. Tanpa berlama-lama, Niko, kita akan mendengarkan sambutan yang pertama dari perwakilan Badan Pengurus Cabang Perkantas Jakarta kepada Bang Nikolaus Daki. Kami persilakan. Boleh tepuk tangan teman-teman. Selamat malam. Aye berdiri di sini mewakili Badan Pengurus Cabang BPC Perkantas Jakarta beserta seluruh staf, seluruh komponen, seluruh panitia Perkantas Jakarta menyambut abang kakak pembina, menyambut semua para pengurus, staf, dan semua peserta. Selamat datang di Jakarta, tanah Betawi. Selamat datang dan selamat mengikuti Camp Nasional Mahasiswa KNM 2025. Terpujilah Allah Tritunggal. Mungkin ini ungkapan yang mewakili semua ungkapan hati kita. Melihat perjalanan persiapan KNM ini yang sudah kita mulai lebih dari setahun yang lalu. Perjalanan yang penuh pergumulan, perjuangan, dan air mata. Demikian juga melihat, menyaksikan teman-teman panlok, panitia lokal, teman-teman peserta dari berbagai daerah. Jika akhirnya hari ini kita hadir dalam pembukaan KNM ini, sesungguhnya hanya bagi Allah Tritunggal segala pujian. Dia yang telah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, bahkan di tengah-tengah berbagai kelemahan dan pergumulan kita. Di dalam Yehezkiel 22 ayat 30, Yehezkiel menuliskan, Tuhan berkata, Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang mendirikan tembok dan berdiri di celah demi negeri itu di hadapanku, supaya tidak kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemukannya. Teman-teman, abang kakak, Tuhan masih terus bekerja mencari orang-orang yang mendirikan tembok, berdiri di celah, berdiri di hadapan Tuhan demi negeri ini. Jika di dalam kisah yang dituliskan oleh Nabi Yehezkiel, Tuhan tidak menemukannya, mari berdoa kiranya di sini, di KNM ini, Tuhan menemukan ratusan anak muda yang mau berdiri di hadapan Tuhan, mendirikan tembok demi Indonesia tercinta, demi dunia ini. Mari kita datang, tidak hanya sebagai anak muda yang terus-menerus hanya mengkritik bangsa ini, berdiri di celah di hadapan Tuhan demi negeri ini. Mari berdoa, KNM ini akan menjadi satu momen Allah sedang mencari, mempersiapkan, dan mengutus mahasiswa berdiri di hadapan Tuhan, mendirikan tembok bagi negeri kita Indonesia melalui syafaat kita, melalui ketaatan,
melalui kesetiaan, bersaksi dalam karya. Hajatan KNM tahun ini berlangsung di Tanah Betawi, Kota Jakarta. Rasanya belum pas kalau kita tidak berpantun. Maka saya tutup sambutan ini dengan pantun rasa Betawi. Siap? Naik TJ dari kota menuju Blok M. Jajannya kerak telur ama roti buaya. Hei peserta KNM, nyok, kita taat dan setia, bersaksi dalam karya. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili BPN Perkantas kepada Bang Daniel Ade, dipersilakan. Ya, selamat malam. Wah, saya agak minder di sambutan setelah Pak Niko nih ya. Oke, ya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Pembina, ya, pengawas dan pengurus Yayasan Perkantas, Bapak Ibu perwakilan gereja, di sini ada Pak Sihol dari GKY, dan juga mungkin ada dari perwakilan-perwakilan gereja, lembaga misi, dan juga mitra pelayanan Perkantas yang hadir. Selamat datang dalam Camp Nasional Pelayanan Perkantas. Terus juga rekan-rekan alumni, dari berbagai angkatan. Di sini ada Pak Polo nih ya. Ini angkatan berapa Pak? 80. Tepuk tangan dong. Oh, angkatan 80 ya. Biasanya hari-hari selanjutnya pasti ada yang angkatan 78, 74, 76 ya yang akan hadir juga. Jadi selamat datang untuk rekan-rekan alumni yang hadir dari berbagai macam angkatan, termasuk yang senior maupun yang muda. Demikian juga rekan-rekan staf, ya, rekan-rekan staf Perkantas yang dari berbagai macam daerah yang hadir bersama dengan kita, dan juga rekan-rekan panitia KNM 2025 yang telah bekerja keras mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Dan terutama untuk rekan-rekan semua, para mahasiswa-mahasiswi peserta KNM 2025 yang hadir dari berbagai macam daerah. Coba lihat kanan kirinya coba ya. Pasti ada dari berbagai macam daerah, mungkin ada yang belum mandi pada hari ini, gitu kan, karena belum dapat kamar gitu ya. Tapi kalian sudah ada di tempat ini, oke. Ya, KNM ya, Camp Nasional Mahasiswa memiliki sejarah yang panjang dalam kegerakan pelayanan mahasiswa di Indonesia. Acara yang dihelat secara berkala 3 tahun sekali, ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan persekutuan, tetapi juga suatu momentum krusial dalam peneguhan panggilan dan pengutusan generasi muda menjadi garam dan terang di tengah bangsa. Saya ada satu foto itu ya, coba boleh ditayangkan foto yang pertama. Ini saya mau cari-cari Kemnas pertama itu tahun berapa? Tahun 74 di Ciloto. Ya, tahun 74 di Ciloto. Yang pasti nggak ada di situ ya, dan nggak ada foto teman-teman juga nggak ada, karena ini mungkin udah level opung-opung gitu ya, 70 tahun ke atas biasanya ya. Ini tahun Kemnas itu ya, awal mulanya pelayanan Perkantas dirintis di Jakarta, di Surabaya ya. Kemnas ini Ciloto ini juga hadir beberapa kota di Jawa ya, masih di Jawa. Terus Kemnas kedua itu di Semarang tahun 76 ini mulainya hadir mahasiswa-mahasiswa baik dari Surabaya dan Jogja ya, yang dimana akhirnya terintislah pelayanan mahasiswa di Jogja, PMKY ya, dan juga di Surabaya. Itu di tahun 76 di Semarang. Dan juga ada satu dekade di mana Kemnas itu
punya pengaruh yang sangat luar biasa. Misalnya tahun 78. Tahun 78 itu ada satu Kemnas juga di bulan di Salatiga, di mana pertama kali para mahasiswa dari luar Jawa itu datang. Ya, tahun 78. Disitulah mulai perintisan di Makassar, ya, di Palu. Itu tahun 78. Ya. Jadi ini ada satu foto lagi. Nah, ini tahun 92. Kemnas di mana saya hadir. Ya, waktu itu saya jadi mahasiswa di Trisakti tingkat akhir, ya, saya hadir di Kemnas tahun 92, ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan melalui foto-foto ini? Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang hadir di tempat ini, sejarah Kemnas menunjukkan bahwa Kemnas bukan hanya sekedar satu kegiatan, tetapi Kemnas adalah suatu narasi tentang bagaimana sebuah acara dapat membentuk dan mempengaruhi sebuah generasi. Dari camp ke camp, ribuan mahasiswa telah diperlengkapi dengan pemahaman Alkitab yang mendalam, ditantang dalam hidup integritas iman, dan diutus menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di berbagai macam sektor masyarakat. Jejak para alumni dapat ditemukan, alumni Kemnas dapat ditemukan dari berbagai macam bidang di Indonesia ini. Ya, nanti kalau para pembicara ini rata-rata bisa ditanya gitu ya, baik pembicara yang ada di sini maupun di Kapsel bisa ditanya dulu alumni Kemnas tahun berapa. Ya, pasti ada yang dari tahun ke tahun Kemnas telah menghasilkan banyak murid-murid Kristus yang mempersembahkan hidupnya. Tahun 92 itu adalah tempat di mana saya juga mempersembahkan hidup saya. Akhirnya saya jadi staf perkantas, sekolah teologi, dan memberikan hidup kepada Tuhan tahun 92 itu. Ya, jadi jejak-jejak alumni Kemnas itu kalau kita lihat banyak sekali ya, di gereja, pendeta. Sekarang ini tahun ini aja berapa rektor sekolah teologi itu alumni Kemnas, STT Bandung, Saat dan lain sebagainya. Itu alumni rektor Universitas Petra, Ciputra, itu juga alumni Kemnas. Itu yang saya ingat aja ya. Banyak sebenarnya dari bidang pendidikan, di bidang ada yudisial, hakim, jaksa, KPK, anggota BPK, banyak yang menjadi alumni dari alumni Kemnas, termasuk juga para ibu rumah tangga ya, yang mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, dan juga dalam bidang seni dan budaya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita hadir dalam Kemnas 2025 ini dari berbagai macam kota, suku, dan bahasa. Anda hadir bukan untuk melamar ya. Saya tahu bahwa ada proses seleksi. Kalian direkomendasi, dipilih ya, untuk akhirnya bisa menjadi peserta. Utusan kota ya, 800 orang utusan kota yang dipilih, diseleksi untuk hadir di Jakarta ini. Saya baca ada syarat-syaratnya ya, baca buku Misi Umat Allah, Kingdom Calling, Kitab Daniel. Nggak tahu udah pada baca belum ini ya? Ya, ada banyak persiapan karena memang kalian adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk hadir dalam momen ini. Ya, kalian semua para mahasiswa-mahasiswi di tempat ini boleh menjadi saksi dan mengalami bagaimana Tuhan nanti akan bekerja dengan luar biasa, meneguhkan panggilan saudara, memanggil saudara, dan Tuhan hadir ya dalam Kemnas ini. Suatu hal yang sangat luar biasa sekali dari Kemnas ke Kemnas. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Yang nggak akan datang 2 kali ya, kalian nggak akan jadi peserta Kemnas 2 kali gitu ya, kecuali nanti jadi staf perkantas. Nah, ya, kalau nggak jadi staf cuma sekali aja. Jadi
Mari kita manfaatkan Kemnas 2025 ini dengan tema taat dan setia bersaksi dalam karyanya. Ya, kiranya Kemnas 2025 ini kita semakin diteguhkan dalam iman dan panggilan kita, hidup taat dan setia kepada Allah menjadi saksi Kristus berdampak dalam setiap karya dan profesi kita. Sekali lagi, selamat mengikuti Kemnas ini dengan hati yang terbuka dan sukacita yang penuh. Terima kasih, Tuhan berkati. Bang Daniel bisa tetap di atas panggung, Bang. Nanti akan memimpin kita dalam pemukulan gong. Dan akan kembali mengundang Bang Niko mewakili BPC Perkantas Jakarta. Kemudian Kak Riki mewakili PHN Perkantas. Bang Febian mewakili Panitia Pengarah. Dan Kak Elizabeth mewakili Panitia Pelaksana. Dan Bang Polo mewakili pengawas perkantas. Bisa mengitari gongnya mungkin Abang Kakak. Nanti Bang Daniel yang akan pukul ya. Kita. Oke, pemukulan gong akan kita hitung bersama teman-teman dari hitungan ketiga ya. Kemudian nanti Bang Daniel akan membantu untuk memukul gongnya menandakan KNM sudah dimulai. Kita akan hitung bersama dari hitungan ketiga yuk. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Abang Kakak, boleh dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Dengan ini Kem Nasional 2025 telah dimulai. Aku mengundang kita semua untuk boleh membacakan Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai kedua. Aku akan baca ayatnya yang pertama. Rekan-rekan dan juga singer akan membacakan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Hai mahasiswa dari segala suku dan bahasa di Indonesia, mari naikkan pujian kita kepada Allah kita yang begitu besar. Kita berdiri, kita puji namanya. Dari segala suku, kaum, dan bahasa. Dari segala suku, kaum, dan bahasa, datang berkumpul di hadapan Tanah. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Dari segala suku, kaum, dan bahasa, puji Dia. Dari segala suku, kaum, dan bahasa, datang berkumpul di hadapan
Rakyat Cikini membeli tahu. Yuk kita nyanyi satu di dalam roh. Satu di dalam Setiamu Tuhan memelihara semua. Sekarang sama-sama ya. Setiamu Tuhan memelihara semua. Teman-teman laki-laki saja. Satu di dalam rohmu, oh bahagia. Di dalam hatiku, di dalam hatimu, berbaur jadi satu. Yuk teman-teman yang kurang kuat. Bersama-sama setiamu. Memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih. Setiamu memelihara. Memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, dan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Abang kakak dipersilakan duduk kembali, kita akan berdoa. Kepada Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak yang kudus Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menghadirkan kami bersama di sini di Jakarta untuk mengenang dan merayakan kasih Allah bagi bangsa kami yang terkasih. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, dan kiranya ya Bapa kami boleh sama-sama menjumpai, mengalami dan menikmati Engkau dari awal hingga akhir kegiatan KNM 2025 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mengawali KNM hari ini dan kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 148 ayatnya yang pertama sampai keempat. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Dialah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak mungkin tanpa seizinnya. Bersama seluruh ciptaannya, kita sembah Allah kita yang berdaulat. All creatures of our God and King, lift up your voice with us, say.
Toga telah dilemparkan. Perjalanan baru dimulai. Kami menggenggam erat harapan. Telah bersiap untuk mengabdikan diri. Tak apa jika masih muda. Kami telah memberi diri sesuai panggilan kami. Biarlah dimanapun kami berada, kami hidup bagi sesama dan negeri ini.
Halo? Halo, lagi ngapain? Biasa, lagi kerja. Kenapa? Cuma pengen aja yuk. Lagi banyak lemburan sih. Nanti aku kabarin ya kalau aku bisa. Gitu. Begadang terus ya udah seminggu ini. Iya nih, kayaknya sampai sebulan ke depan bakal begini terus. Berarti minggu kamu nggak pelayanan lagi? Gak sempet latihannya sih. Kayaknya minggu ini nggak dulu deh. Kamu masih harus ngerjain laporan palsu itu. Nggak palsu sih, cuman nggak dilaporin aja semuanya. Kalau dilaporin nanti pajaknya bakal besar banget. Perusahaan mana mau rugi. Mungkin nggak sih Ril suatu hari ketahuan? Kalau ditanya mungkin nggak mungkin sih mungkin aja. Apalagi sekarang pemeriksaan lagi ketat banget. Kalau mereka tahu kita jualannya bukan cuma makanan, pasti masuk ranah hukum sih. Kamu pasti nggak tenang ya ngerjainnya. Kamu udah kepikiran ke depannya bakal gimana? Ya, ada beberapa pertimbangan sebenarnya. Tapi nanti pas kita ketemu ya, kita ngobrol lagi. Emang kapan ketemunya? Nggak kangen ya? Enggak, biasa aja. Ya udah kalau gitu. Ini kamu masih lanjut kerja? Iya nih, mau kirim laporan, tadi baru ada revisi. Ya udah deh. Kamu jangan capek-capek ya. Aku istirahat duluan deh. Bye. Oke, dah, have a nice dream. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Makan siang yuk. Sekarang? Iya. Duh, kerjaan gue masih banyak nih. Yaelah, kerja mulu, istirahat dulu kali. Yaudah deh. Yuk. Gimana dapat kemarin? Sebel banget deh gue sama si. Oke, kita sebut aja dia Bang Toyib ya. Kenapa tuh orang? Asli ya tuh orang. Gak punya skill apa-apa. Kok bisa sih dia ada di jabatan itu? Lu tau kan, dia tuh titipan Pak. Pantesan. Tapi ya, titipan sih titipan. Tapi minimal ada knowledge lah. Heran deh gue, kok bisa sih dia lulus S2 jurusan itu? Yaelah, kayak baru jadi WNI aja kan. Iya sih. Tapi ya Jun, gak pengen deh gue setim sama dia. Mana ya? Ya lu mesti naik jabatan lah, supaya bisa atur tim lu sendiri. Yang jabatan, mana bisa? Ujung-ujungnya diisi sama titipan-titipan itu. Resign. Wih, enak aja. Untuk apa ya kerja nggak kenal waktu begini? Semua emosi dan energi gue habis untuk sesuatu yang bikin gue terus merasa kehilangan diri gue. Untuk apa ya kerja di tempat yang kompetisinya nggak sehat begini? Susah banget mau berkembang. Cuma bisa iya-iya aja tanpa melawan. Mau sampai kapan terus-menerus merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang gue tahu itu curang? Mau sampai kapan bertahan tanpa kepastian jenjang karir begini? Apa resign aja? Tapi jabatan manajer udah di depan mata. Apa resign aja? Tapi perjuangan udah sejauh ini untuk di posisi ini. Apa aku resign aja? Resign? Kamu udah 5 tahun di situ dan akan dapat promosi jabatan. Buat apa? Ya cari kerjaan lain yang aku nggak perlu manipulasi data terus-terusan dan bikin aku kehilangan kehidupan tuh karena selalu standby 24 jam. Gak ada kerjaan yang bisa benar-benar enak. Kita harus ambil resiko.
Kenapa harus meresikokan diri untuk pekerjaan yang bikin aku kehilangan diriku? Kenapa harus meresikokan kehidupan dan masa depan kamu sih? Come on, karir kamu masih bisa naik. Gak kayak aku, susah dapat kesempatan dengan nepotisme di kantor. Udah tahu gitu, masih mau bertahan? Ya gak segampang itu untuk resign. Aku udah bergumul lama dan aku yakin untuk tetap ada di profesi ini. Aku juga bergumul, aku yakin untuk resign dari kantor. Memang kantor berikutnya lebih baik. Ada jaminan kamu gak akan melakukan hal yang bertentangan dengan iman. Kamu sendiri, kenapa bertahan walau nggak ada kepastian karir kamu yang akan naik? Karena pasti dapat pensiun? Atau kepastian kamu nggak akan dipecat seberapapun kinerjamu? Kok kamu ngomongnya gitu sih? Kan kamu tahu, aku juga berjuang bertahan dengan keadaan yang gak mudah di lingkungan kerja. Kamu takut dengan kondisi finansial ke depan kan? Aku coba realistis. Aku mencoba beriman. Beriman tuh pakai hikmat juga. Maksud kamu aku nggak berhikmat? Tuh nekat, bukan hikmat. Di tengah kondisi ekonomi yang kayak gini malah resign. Sebelum aku terlalu jauh, aku perlu untuk segala balik arah. Terus karir kamu gimana? Iya. Promosi jabatan tuh nggak datang tiap tahun. Ya aku akan mulai lagi dari awal. Terus hubungan kita gimana? Kamu akan jelasin apa ke orang tua aku terkait karir dan pekerjaan kamu? Tuhan kiranya menolong kami meneduhkan hati di tengah keletihan, kelelahan dan juga kepenatan perjalanan dan seluruh kehidupan kami. Tuhan kiranya meneduhkan hati kami, pikiran kami untuk kami dapat bersama-sama menikmati camp ini dari awal hingga akhir nanti. Kami berdoa kiranya di waktu yang ada ini Tuhan sekali lagi berbicara dan hadir di dalam hati kami untuk mengarahkan kami, membuka hati kami, memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami nikmati sepanjang camp 1 minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. 10 kali ikut camp nasional mahasiswa, baru pertama juga saya berdiri di depan ini. Gededek juga ya kaki saya. Melihat betapa luar biasanya Tuhan kita yang sudah menolong dan menyertai persiapan daripada perjalanan camp ini. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman, saya sengaja pakai ini lacak dari Jambi gitu ya, untuk mewakili dari Indonesia Barat gitu. Kita hadir di tempat ini. Lacak ini katanya penuh dengan kewibawaan. Saya berwibawa enggak ya? Penuh dengan kewibawaan dan kebijakan begitu, kebijaksanaan. Berharap kita semua punya wibawa daripada hidup kita di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita. Punya kebijaksanaan gitu ya, yang kita bisa menempatkan diri dengan tepat gitu di tengah-tengah zaman yang begitu menantang. Saya juga pakai baju dari teman-teman ini Kupang ya, ini NTT, mewakili rekan-rekan dari Indonesia Timur, dari barat sampai ke timur kita berkumpul di sini. Ini juga katanya simbol kesetiaan ketekunan karena ditenun bisa 1 tahun katanya. Ini sih nggak 1 tahun ya, ini saya langsung dapat gitu kan ya. Nah, semua ini saya dikasih sih ya, teman-teman boleh minta ke mereka deh gitu. Kita hadir dari barat dan timur, kita berkumpul di sini. Saya buka dulu ini ya, nggak enak juga pakai gitu ya. Tapi baju saya nggak bisa buka ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita berkumpul dari Indonesia Barat, Indonesia Timur. Ini dalam kasih dan tentu saja belas kasihan Allah, anugerah Allah yang sudah mengumpulkan kita di tengah-tengah kita boleh berjuang berlelah-lelah di dalam mempersiapkan camp ini, baik dari panitia pelaksana ataupun panitia lokal ya, panlok gitu istilahnya begitu kan ya, yang sudah berjuang mencari dana dan sebagainya gitu ya, bahkan mungkin berantem dan sebagainya gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa camp ini boleh kita mulai sore hari ini ya. Tentunya kita berterima kasih juga untuk rekan-rekan staf kita ya, dari berbagai daerah, staf mahasiswa, staf siswa yang berjuang dan mempersiapkan juga menolong, mendampingi adik-adiknya. Ada staf-staf di sini, silakan bangkit berdiri, boleh? Biar diketahui bahwa ini staf dari berbagai
Indonesia. Kita tepuk tangan dulu buat mereka ya. Yang juga mungkin teman-teman dimarahin oleh mereka, kenapa dana sudah mau berangkat enggak cukup begitu ya. Silakan duduk lagi. Luar biasa camp ini ya, dengan perjuangan daripada rekan-rekan staf yang sudah mendampingi. Terima kasih untuk staf-staf yang ada di seluruh Indonesia yang sudah menemani ya. Sampai-sampai ada yang bilang, ini kalian jadi hamba Tuhan atau jualan gitu kan, jadi bisnismen gitu, karena postingannya jualan terus gitu kan ya, cari dana gitu ya. Dan kita juga bersyukur sebenarnya ya, kita kedatangan tamu khusus dari luar negeri kali ini, camp kali ini ya teman-teman sekalian. Setelah 10 tahun gitu ya, saya baru pertama ini mungkin camp kita undang dan ada kedatangan dari tamu kita luar negeri dari Kamboja. Boleh berdiri rekan dari Kamboja? Please stand up. Ya ini teman-teman kita. Jadi silakan berkenalan nanti dan silakan menyambut mereka dengan senyum ya. Walaupun capek, belum tidur mungkin dari tadi pagi gitu ya. Hotel kamarnya baru dapat, langsung disuruh masuk lagi di sini gitu ya. Dan bersyukur juga kita nanti akan bersama-sama menikmati narasumber kita, baik Kim Cheng yang dari tim East Asia begitu ya, IPS ya, perkantasnya internasional lah begitu ya. Dan juga besok kita kedatangan sekjen dari East Asia IPS ya. Kita bisa menikmati semua acara ini, dan ini semua karena memang belas kasihan Tuhan yang sudah menolong perjalanan daripada camp ini. Ya di tengah-tengah krisis yang kita hadapi dan krisis yang kita tahu di berbagai belahan dunia saat ini ya, dan termasuk juga Indonesia, krisis yang dialami. Kita banyak dengar berita-berita dan sebagainya yang kemudian itu membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi memang teman-teman sekalian, rekan-rekan, ada krisis yang paling mengerikan atau paling mengkhawatirkan di dalam konteks Indonesia ya, yang kita hadapi saat ini. Ya, ada krisis yaitu krisis kepemimpinan, itu yang lebih mengkhawatirkan di tengah-tengah situasi kita di Indonesia. Nah, 3 krisis kepemimpinan yang di dalam pengamatan yang kemudian saya coba cari begitu ya. Yang pertama, kita berhadapan dengan krisis kepemimpinan karena krisis kehadiran. Nah, diamati 7%, hanya 7% milenial yang berkompetensi. Hanya 7% milenial yang berebutan untuk memperjuangkan diri untuk menjadi pemimpin yang memberikan warna dan pengaruh di berbagai bidang begitu ya. Bayangkan saudara, dengan milenial kita yang begitu rupa banyak, hanya 7%-nya yang kemudian mempersiapkan diri. Dan kemudian ada juga krisis integritas. Nah, kalau kita melihat banyaknya OTT dan kemudian yang ditangkap dan sebagainya, ini menunjukkan ego diri dan kemudian integritas yang tidak ada begitu. Pemimpin-pemimpin kita, para orang-orang tokoh-tokoh kita yang kemudian ditangkap begitu ya. Dan satu lagi krisis yang saat ini sampai sekarang marak terjadi, yaitu krisis peran. Teman-teman sekalian, banyak para pemimpin yang kemudian ditangkap karena korupsi. Lah, kalau mereka kerjanya cuma korupsi, apa peran mereka dong? Sehingga makin hari makin ke sini keadaan itu tidak lebih baik begitu. Kondisi Indonesia tidak lebih membawa kita satu pengharapan yang baru begitu. Satu hal yang mengembirakan, atau satu janji yang memberikan kita kemudian ini ada masa depan begitu. Nah, krisis ini berkepanjangan dan kalau terus-menerus terjadi, maka 2045 yang dikatakan Indonesia emas akan menjadi Indonesia, teman-teman tahu sendiri kan. Makanya inilah waktunya kita mempersiapkan diri. Inilah waktunya kita sebenarnya yang perlu hadir, dan secara khusus teman-teman semua mahasiswa ya, yang sedang dipersiapkan, yang sedang ada dan yang kemudian dibina untuk mempersiapkan diri ya sebagai calon-calon pemimpin yang akan datang. Teman-teman, tapi ada hal yang menurut saya ini membuat saya sedih begitu. Melihat dan banyak berinteraksi dan juga ngobrol dengan mahasiswa gitu ya. Ada satu gaya pikir atau kemandulan cara berpikir mahasiswa yang hanya berpikir saat ini, yang kemudian berpikir hanya sebatas kesenangan saja, yang kemudian berpikir hanya ya udah nggak peduli dengan bangsa ini, nggak peduli dengan apa yang terjadi begitu ya. Yang penting dia bisa menikmati hidup dan kuliah begitu selesai ya sudah gitu. Belum tahu dia setelah lulus itu banyak pengangguran. Teman-teman kalau lulus sudah siap dapat pekerjaan. Ini yang terjadi. Kemandulan cara berpikir mahasiswa yang tidak lagi kemudian siap untuk menjadi agen-agen perubahan.
yang tidak siap untuk diutus menjadi utusan-utusan Injil. Nah saudara, teman-teman, di dalam pelayanan perkantas, mahasiswa itu bukan bicara tentang target pelayanan, tetapi mahasiswa bicara tentang generasi yang Tuhan kasihi. Amin saudara. Generasi yang Tuhan kasihi yang harus dipersiapkan untuk menjadi apa? Utusan-utusan Injil, membawa perubahan bagi bangsa dan bahkan bagi dunia. Ini yang kita kerjakan. Itu sebabnya kenapa perkantas berjuang, bersusah-susah dan berlelah-lelah ya, di dalam situasi dan kondisi yang ada, mempersiapkan teman-teman semua untuk kemudian dipersiapkan menjadi utusan-utusan Injil, misionari-misionari Allah. Itu sebabnya camp ini juga dibentuk dan dihadirkan supaya kita makin dipersiapkan dan teman-teman makin siap untuk diutus, mewarnai zaman ini. Siap ya di dalam membawa perubahan bagi Indonesia, bagi dunia. Tapi memang tantangan dan persoalan banyak begitu ya. Tidak mudah. Seperti yang tadi video yang kalau teman-teman nonton apa yang sudah dibuat oleh panitia. Itu realita, teman-teman. Itu hal yang akan dihadapi ke depan. Ketika teman-teman lulus, maka teman-teman akan berhadapan dengan satu realita yang tidak mudah memilih begitu. Tantangan-tantangan yang ada. Situasi-situasi yang tidak aman-aman saja, tidak lancar-lancar saja. Ya. Situasi yang kemudian membuat kita harus memilih iman atau kejatuhan. Dan bahkan ya, ada banyak orang Kristen, ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah dibina ya sejak dari semester pertama sampai semester 7, kemudian setelah jadi alumni ya, dibina luar biasa gitu, tapi kemudian juga berguguran. Nah, saudara siap menghadapi tantangan-tantangan zaman. Nah, teman-teman sekalian, di dalam sepanjang perjalanan camp kita sampai tanggal 17 nanti, kita akan bersama-sama menikmati eksposisi daripada kitab Daniel ya. Saya tidak mengeksposisi semua ini, saya hanya memberikan satu bagian yang menurut saya ini menjadi bagian yang sangat penting karena memang ya, kitab Daniel menggambarkan begitu rupa tantangan yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya. Kitab Daniel menggambarkan bagaimana mungkin sesuatu itu menguji dan menantang iman mereka. Ya. Mari saya mengajak kita membaca satu bagian Daniel pasal 1. Saya akan membacakan cepat untuk teman-teman sekalian di beberapa ayat saja untuk menghantar kita kepada seluruh camp nantinya begitu ya. Daniel pasal 1 dikatakan ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya, semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke perbendaharaan dewanya. Lalu ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni dari orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita loncat di ayat yang 20 dan 21. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Nah, teman-teman sekalian, inilah bicara tentang kalau kita menggali nanti bagaimana kitab Daniel itu menggambarkan mereka ada di dalam zaman pembuangan gitu ya. Daniel dan kawan-kawan di sini terlihat tidak berdaya begitu. Tetapi kalau kita amati bagaimana mereka tetap membawa iman dan integritas mereka. Sebenarnya ini tidak mudah. Kalau kita telusuri ya, saya tidak mengekspos ini, nanti teman-teman akan belajar sepanjang hari ya di dalam kitab ini. Tapi kita melihat ketika Daniel dan kawan-kawannya berhadapan dengan tantangan, maka iman dan integritasnya tetap bertahan. Integritas Daniel dan kawan-kawan itu berusaha yang terbaik di tengah-tengah situasi yang menantang itu. Dan kemudian bukan hanya bertahan, tapi mereka mewarnai situasi, mewarnai kerajaan di mana mereka dibuang di situ. Seluruh masyarakat kerajaan Babel melihat dan mendengar
bagaimana iman, integritas Daniel di hadapan Allah. Nah, dalam kekuasaan pemerintahan, baik pemerintahan Babel ataupun media Persia, Daniel mempertunjukkan ya ketaatan dan kesetiaannya. Teman-teman bisa perhatikan nanti ya. Bagaimana Daniel tetap dan kawan-kawan tetap setia, tetap taat, tetap mengerjakan imannya di tengah apa yang diperhadapkan kepada mereka. Ketaatan dan kesetiaan ini bahkan mampu pada akhirnya kalau kita lihat merangkul pemerintahan saat itu sehingga nama Allah berkibar. Pada waktu akhirnya Nebukadnezar percaya Allah ya Daniel, entah kemudian dia menolak lagi, itu nanti kita bisa pelajari lebih jauh ya. Tapi teman-teman sekalian, saudara-saudara, Daniel dan teman-temannya tahu ini akan merugikan mereka, tetapi mereka bersedia. Kalau Spurgeon mengatakan begini, bersiaplah untuk nama buruk, bersiaplah untuk disebut fanatik, bersiaplah untuk kehilangan persahabatan, bersiaplah untuk apapun asal Anda dapat berdiri teguh di sisinya, Dia yang telah menebus Anda dengan darahnya yang berharga. Saudara, siapkah kita kehilangan segalanya demi taat dan demi iman kita, integritas kita di hadapan Allah? Tapi ini bukan bicara semata-mata hanya bicara integritas, bicara iman. Enggak. Ini bicara tentang panggilan setiap kita untuk taat, membawa sebuah perubahan bagi bangsa, bagi dunia ini. Panggilan untuk kita taat dan setia untuk apa? Menjadi penggerak-penggerak bagi bangsa ini. Panggilan kita untuk taat dan setia untuk apa? Mempersiapkan diri bagi dan untuk Allah sebagai utusan-utusan Injil yang membawa damai sejahtera Allah di zaman yang korup ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ketaatan Daniel kalau kita gambarkan di sini itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana Daniel bahkan di dalam konteks makanan saja ya, Daniel itu bertahan gitu. Karena Daniel mempunyai konsep bahwa seluruh bagian hidup itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi bukan hanya bicara kamu buat laporan palsu, kamu buat yang lain-lain begitu ya. Tapi hanya bicara makanan saja, Daniel harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah begitu. Nah, teman-teman, satu hal yang penting yang menarik juga, kenapa Daniel dipanggil dan kemudian dia ada di dalam kerajaan Babel? Karena kecerdasan Daniel. Tadi kita udah baca ya. Nah, mungkin teman-teman akan melihatnya itu dalam perjalanan KNM ini. Tapi kita melihat bagaimana Daniel dan kawan-kawan melampaui anak muda yang ada. Melampaui seluruh yang ada sehingga mereka direkrut gitu. Di tengah-tengah tidak ada pilihannya. Di tengah-tengah Daniel dibuang, Daniel merespon dengan tepat ya. Daniel hadir mempertahankan integritas imannya, ketaatannya untuk tetap menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah. Potensi Daniel yang saya meyakini sejak dia di kerajaan Israel, Yehuda, bagaimana mereka tetap Daniel tetap bertahan, mengembangkan dirinya begitu, dan siap bersaing gitu kan ya. Dan kemudian integritas ilmu dan dikatakan integrasi ilman dan ilmu lah dalam bahasa sekarang begitu ya. Itu menjadi satu tawaran yang terbaik bagi zamannya gitu. Nah, saudara-saudara, Indonesia itu membutuhkan seseorang seperti Daniel dan kawan-kawan yang siap menghadapi konsekuensi iman, tetapi yang juga punya kecerdasan, potensi diri, yang siap untuk bersaing di tengah-tengah situasi yang ada. Saudara siap dipilih ketika ada satu organisasi atau lembaga atau pemerintahan dan sebagainya untuk kemudian memilih saudara untuk kamu saya rekrut, kamu akan menjadi yang terbaik di sini gitu. Itu sebabnya saudara, di dalam pelayanan Perkantas kita tidak hanya bicara tentang mempersiapkan rohani saja, tapi kita juga mempersiapkan potensi-potensi yang ada supaya kita bisa hadir di dalam bangsa ini dan bisa memberikan warna. Itu sebabnya saudara ya, di dalam KTB yang saudara ikutin, saudara dididik dengan keras untuk apa? Kecerdasan, untuk supaya memiliki potensi-potensi profesionalitas gitu kan ya. Nah, saudara, ini yang kita akan gumulkan sepanjang camp nasional mahasiswa ini.
kita perlu menyiapkan diri menjadi profesional-profesional yang hadir, menjadi orang-orang yang kemudian dimobilisasi untuk menjadi utusan Injil. Baik saudara yang kemudian ada di dalam bidang-bidang profesi saudara sebagai seni dan budaya mungkin, saudara bisa berperan di sana, memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai yang membangun jembatan antar budaya, nilai-nilai yang memberikan wawasan yang baik kepada masyarakat. Ya. Mungkin saudara ada di bidang teknologi, saudara bisa menjadi orang-orang yang kemudian keterampilan teknologinya dipakai untuk membantu dan mengembangkan infrastruktur teknologi dan sebagainya untuk masyarakat. Bahkan saudara bisa membuat mungkin air bersih lah dan sebagainya. Jadi kalau orang bilang sumber air sedekat gitu kan ya, ini betul-betul ada sumber airnya karena kehadiran setiap saudara yang menekuni profesinya dan menjadi misionaris Allah. Mungkin di dalam bidang kesehatan, saudara juga bergumul di situ. Bagaimana kemudian saudara mempersiapkan diri untuk menolong masyarakat di dalam bukan hanya kesehatan jasmani pada akhirnya, tapi kesehatan rohaninya. Nah, saudara semua dipanggil untuk mempersiapkan diri. Itu sebabnya sekali lagi, ya teman-teman sekalian, camp ini ada, ya, itu untuk mempersiapkan kita melihat panggilan Allah supaya kita taat dan setia mengerjakan misinya. Ilmu dan pemahaman kita, wawasan kita, itu bukan hanya untuk kita, tapi betul-betul dipakai nantinya untuk menolong dan menjadi berkat bagi bangsa dan dunia. Saudara taat, tentunya saudara bukan dibuang, tetapi dengan kerelaan. Saudara hadir di sini bukan karena dibuang kan ya, dibuang sama perkantor daerah. Udah kamu saya buang ke sini gitu. Tapi dibuang saudara dipilih di sini. Dipilih Allah untuk apa? Menjadi utusan-utusan Injil. Saudara kita sedang memobilisasi orang-orang yang siap menjadi berkat. Orang-orang yang kemudian dipersiapkan lebih jauh di dalam wawasan-wawasan yang ada, profesi-profesi yang ada untuk kemudian perlu diupayakan terus supaya kita hadir, saudara hadir untuk menjadi berkat. Saudara kita sedang mengukir dan menancapkan sebuah tonggak sejarah. Kalau tadi Bang Daniel menorehkan gambar dari tahun ini ya, pertama KNM sampai sekarang. Nah, saudara juga teman-teman bisa ketemu nih beberapa abang-abang di sini, kakak-kakak di sini, untuk cerita-cerita mereka yang mengerjakan panggilan hidup. Ya, kita sedang menuliskan dan menorehkan sejarah zaman ini. Teman-teman sedang menorehkan tulisan sejarah. Sehingga teman-teman harus berkonsentrasi pada akhirnya untuk setiap sesi nantinya. Saudara perlu ikuti di tengah-tengah mungkin lelah, ngantuk begitu ya. Jangan lupa bawa permen lah gitu kan ya. Tapi sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nah saudara, kita sedang menghadirkan kasih Allah bagi dunia yang sudah kehilangan kasih. Itu sebabnya saudara persiapkan hati, buka diri saudara. Dan kemudian saudara perlu membawa diri untuk menjadi utusan Injil. Saudara, saya bisa ceritakan banyak, tetapi waktu mungkin kalau ceritakan camp yang saya ikuti, itu luar biasa memanggil banyak orang untuk menjadi misionaris Allah di dalam profesi-profesinya. Saya ketemu satu kali teman dari camp nasional 2010, berarti saya sudah tua sekali gitu ya. Saya sendiri ikut di tahun 95 begitu ya, wah sudah lebih tua lagi gitu ya. Itu yang memanggil saya tetap ada di dalam pelayanan ini. Dan kemudian saya ketemu satu kali di satu daerah 2010. Kemudian dia mengatakan, "Kak, saya pernah sekamar dengan kakak." Saya lupa saudara, ternyata dia pernah sekamar gitu kan ya. Dan dia sekarang terus ada di dalam sebuah desa gitu dan menjaga, dia bagian bidang keuangan yang kemudian dia mengatakan, "Saya terus terpanggil dalam misi itu untuk kemudian memberdayakan masyarakat desa dengan keuangan yang ada, kemudian supaya dipergunakan dengan tepat." Gitu. Nah, saudara banyak cerita. Saya banyak ketemu juga mantan peserta KNM, ya, yang kemudian menceritakan bagaimana KNM itu memanggil mereka untuk kemudian hadir bagi bangsa ini. Saya berharap saudara, satu kali saya berjumpa dengan saudara, kemudian saya bertemu dan saudara cerita bahwa KNM ini memanggil saudara untuk mengerjakan misi Allah itu. Amin saudara? Ya, nggak ada yang mau. Oke, kalau gitu KNM selesai karena semua kita udah mau gitu ya. Saudara, dalam perjalanan yang ada, mari kita taat terus dan dengar suara Tuhan. Setia di dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam bermisi. Menjadi berkat, bercahaya bagi
bangsa ini. Saudara, KNM kita kerjakan, kita siapkan, tidak murah saudara ya. Kita MM-an gitu ya. Walaupun memang tidak semahal sebuah animasi yang kita bisa dengar burung beo bicara dengan monyet, bersuara monyet. Atau ada anak bermain di gudang yang ada banyak senjata otomatis gitu ya. Nggak semahal itu ya. Tapi tetap mahal bagi perkantas saudara ya. Bahkan ada yang belum bayar ya. Tapi kita bersyukur, KNM memanggil kita semua bergandeng tangan untuk menyiapkan hati, untuk siap taat, untuk siap setia, untuk bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa, minta Bang Polo untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan saya mengikuti Camp Nasional tahun 1986. Ya, kalau Bang Daniel tadi 1992, Ricky tahun 1995, tahun 2000, kalau tadi Daniel 6 tahun, saya lebih dulu ya ikut Kemnas. Tahun 2000 saya menjadi Sekjen pertama Perkantas. 7 tahun kemudian Bang Daniel jadi Sekjen Perkantas dan Ricky sekarang jadi Sekjen Perkantas. Jadi memang hasil dari Camp Nasional itu sungguh nyata. Sebelum saya tadi datang ke sini, saya sampaikan ke rekan, dia direktur dari Helping Hands Ministry dari Siloam Hospitals. Hei Pak Polo, saya juga peserta Camp Nasional Mahasiswa. Tahun berapa? Tahun 1989 di Kinasi. Iya. Saya tidak tahu, saya sudah 39 tahun berarti dari 86 ya. Tema kita taat dan setia. Apakah nanti rekan-rekan di profesi saudara-saudara akan tetap taat dan setia? Berikanlah hatimu, pikiranmu, terutama ketika mengikuti eksposisi kitab Daniel yang akan memberikan kita perspektif yang sangat kuat bagaimana untuk taat dan setia sampai akhir. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan untuk Perkantas. Kami boleh hadir di Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini. Terima kasih Tuhan telah menyertai puluhan tahun camp demi camp diselenggarakan dengan segala keterbatasan Perkantas untuk menyelenggarakannya. Tetapi kami boleh menyaksikan buahnya di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Bagaimana buah-buah itu melalui pribadi-pribadi yang taat dan setia di dalam berkarya di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah lembaga-lembaga misi, di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah semua Tuhan bidang kehidupan, kami boleh menyaksikan buah-buah dari pelayanan ini. Karena Tuhanlah yang memberkati pelayanan ini sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap saudara-saudara, terutama para staf Perkantas yang boleh dengan setia melayani di berbagai daerah. Sehingga kami di sini berkumpul ada 800 mahasiswa, calon-calon pemimpin di masa depan. Kami boleh menyaksikan mereka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan
orang-orang yang taat dan setia dan berdiri teguh untuk Injil Tuhan Yesus Kristus. Apapun panggilan mereka di masa depan, apapun ya Tuhan profesi mereka di masa depan. Berdoa supaya Tuhan kiranya boleh memberkati Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini dengan limpah, dan biarlah kiranya melalui interaksi-interaksi antar daerah dan bahkan mungkin antar generasi ketika alumni-alumni juga hadir di tengah-tengah Camp Nasional Mahasiswa ini. Biar itu juga boleh membekali seluruh peserta dari Camp Nasional Mahasiswa ini. Terima kasih Tuhan untuk Bang Riki sebagai Sekjen Perkantas saat ini yang boleh memberikan pengantaran kepada bagaimana kami nanti mengikuti rangkaian sesi demi sesi di dalam eksposisi kitab Daniel. Kami berdoa supaya semuanya itu boleh sungguh memperlengkapi, dan ketika pulang dari tempat ini setelah 5 hari kami di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang baru, semangat yang baru untuk setia dan taat. Terima kasih Bapak, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang kekal dari Bapa kita, serta bersekutuan dengan Roh Kudus menyertai Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini dari hari ini sampai pada hari Minggu nanti, bahkan menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Koriki, Bang Polo sudah menyampaikan firman yang begitu kuat untuk mengawali Camp Nasional 2025 ini. Dan puji syukur kepada Allah, KNM 2025 dihadiri oleh peserta dari 27 provinsi yang ada di Indonesia. Aku pribadi sangat bersyukur, dan aku yakin teman-teman juga sangat bersyukur kalau kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah terjadi bukan hanya di kampus-kampus di kota kita, namun juga di kota-kota lain. Untuk itu mari kita rayakan momen ini. Bagaimana kita merayakannya? Dengan melakukan parade budaya. Teman-teman, setiap provinsi sudah memilih perwakilannya untuk menunjukkan keunikan daerah masing-masing dengan busana yang ada dan juga dengan salam yang khas. Sehingga nanti kita akan menyambut setiap perwakilan dan daerah dari tiap provinsi, dan aku minta ketika kita menyebutkan provinsinya bukan hanya perwakilan yang maju, tapi rekan-rekan di sini yang disebut provinsinya juga berdiri dan ikut memeriahkan, mendukung rekan-rekannya yang mewakili, berapapun yang hadir. Oke? Sudah siap? Mari kita sambut mereka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yang pertama, dia datang dari sudut paling timur Indonesia, Papua Barat Daya. Selanjutnya, teman-teman dari Papua Selatan. Shalom. Saya Oge. Saya Mei. Kami peserta KNM dari Merauke. Namek. Enkabo. Selanjutnya dari Papua. Teman-teman dari Papua bisa berdiri.
Jambe. Selanjutnya dari Maluku. Bisa berdiri teman-teman dari Maluku. Shalom. Kama tabia akakim. Tabia. Selanjutnya dari Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita ke Nusa Tenggara Timur. Shalom saudara semua. Beta Putri. Selanjutnya tetangganya Nusa Tenggara Barat. Salam balik. Ampura sekalian semeton. Mantul tampiasi. Bali. Om Swastiastu semeton. Semoga dia Sang Hyang Yesus Ican Rahayu. Kalimantan Timur. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Kita juga kehadiran rekan-rekan dari Kalimantan Barat, namun sayangnya belum sampai teman-teman. Kita doakan perjalanan mereka ya. Dan selanjutnya Kalimantan Tengah. Tabe selamat minggu nalatai, salam sujud kerajaan Palembang. Adil Katalino, Bacurami Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. satu lagi teman-teman, Kalimantan Selatan. Namun sayangnya juga belum sampai. Kita doakan perjalanan mereka supaya bisa bergabung dengan kita ya. Kemudian kita selanjutnya beralih ke Pulau Jawa teman-teman. Dari Jawa Timur.
para sedherek ingkang kinasih dhateng Gusti kita Yesus Kristus. Salam dari Surabaya. Arek Surabaya. Jawa Tengah. Triastu Swasti Prajaga. Selanjutnya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng sonten, sugeng pepanggihan. Dene pangaken kitung saking Yogyakarta. Matur nuwun. Selanjutnya dari Jawa Barat. Wijulan sonten akan tete, Indonesia, Jawa Barat, Sampurasun. Selanjutnya dari provinsi tetangga, Banten. Sekarang kita pergi ke Pulau Sumatera, Bengkulu. Bengkulu Bumi Rafflesia, Sumeda, Setubuhan, Iya Serato, Jakarta. Selanjutnya, Lampung. Tabikku. Ika peserta KNM Jak Lampung. Palembang. Halo Manje DJ, kami dari Palembang, Lucky Togalo. Selanjutnya dari Riau. Shalom Uci Tuan dan Puan. Kami dari Pekanbaru, Kota Bantua. Selanjutnya dari Jambi. Halo kanti-kanti dari tanah sepucuk Jambi 9 Lurah. Mana pilih Pusaka Betul. Selanjutnya dari Sumatera Barat. Anak-anak tabang karibu. Ibu Karibo di Toko Boyo. Bunda Bumi Dena Rakibo. Salam datang di KNM 2025. Selanjutnya kita sambut dari Sumatera Utara.
Ajua. Yahoo! Horas. Dan inilah para tamu KNM dari berbagai macam daerah yang sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka yang sudah berjauh-jauh untuk hadir mengikuti Camp Nasional hari ini. Silakan duduk para perwakilan. Rekan-rekan, tentu kita sudah melihat berbagai macam provinsi yang datang ke sini dan mengikuti ibadah Camp Nasional bersama dengan kita. Namun sepertinya ada yang kurang. Apa itu? Benar sekali, tuan rumah kita DKI Jakarta. Shalom abang dan non. Naik delman ke kota tua. Lihat ondel-ondel, hati pun senang. Selamat datang wahai mahasiswa. Ayo kita bangun bangsa bareng.
lumayan Betawi ya teman-teman ya. Awalnya kami mau mengundang ondel-ondel juga, namun takutnya teman-teman gak bisa bedain yang mana saya, yang mana ondel-ondel. Jadi tidak jadi ya. Tapi kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tuan rumah kita DKI Jakarta. Ya teman-teman sekalian, salah satu hal yang unik yang biasanya ada dari sebuah camp dari tahun ke tahun adalah lagu temanya. Dan tahun ini di KNM 2025 kita memiliki lagu tema yang berjudul Bersinar Bagai Bintang diciptakan oleh Kak Astri Sinaga. Mungkin teman-teman ada yang kenal ya dengan nama beliau ya, Astri Sinaga. Dan lagu tema ini akan diperdengarkan serta dinyanyikan untuk pertama kalinya hari ini, malam ini bersama kita semua. Walaupun Kak Astri tidak ada hari ini ya, izinkan saya membacakan sedikit pesan dari beliau tentang apa yang menginspirasi beliau dalam penciptaan lagu ini. Kak Astri berpesan bahwa lagu ini tercipta dari perenungannya akan perjuangan kalian, mahasiswa Kristen yang berusaha membangun diri dan melayani di tengah berbagai tantangan hidup. Di dunia yang memiliki nilai dan kebenaran yang kabur, sangat mudah bagi kita untuk hanya bertahan hidup. Namun Tuhan tidak ingin kita sekadar melewati hari, Ia ingin kita menjadi bintang yang bersinar dan menerangi dunia dengan kuasa-Nya yang kekal. Dan dalam sharingnya Kak Astri juga mendorong kita untuk mendambakan kekekalan yang dilambangkan oleh bintang di cakrawala yang akan memampukan kita untuk tetap setia dalam pelayanan. Baik, kita akan menyanyikan lagu tema KNM 2025, Bersinar Bagai Bintang. Dengan berdiri, mari nyanyikan lagu ini dengan penuh komitmen dan kerinduan serta doa kita kepada Dia. Ku mau setia ya Tuhan, taat selalu. Kehidupan bukan hanya tentang waktu dan masa. Kehidupan bukan hanya tentang waktu dan masa yang ada lalu sudah tak ada artinya. Keselamatan
Tuhan, kami siap bercahaya, kami siap berkarya di dalam hidup ini. Dan biarlah di dalam seluruh rangkaian Camp Nasional Mahasiswa 2025 ini kami boleh diperlengkapi untuk siap menjadi misionaris Allah, untuk siap pergi ke seluruh bagian tempat di mana Tuhan utus kami. Kiranya Tuhan menolong seluruh rangkaian acara camp ini dari hari ini hingga tanggal 17 nantinya. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong setiap kami, berbisik di dalam setiap hati kami, untuk kami siap taat, siap setia, bercahaya bagi negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.